Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafat al-araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al-hajar wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam kesempatan pagi hari ini masih kita melanjutkan di dalam kitab Alimu Auladakum Mahabbata Al-Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana kemarin sudah sempat kita bahas beberapa kemuliaan ataupun beberapa keistimewaan yang dimiliki Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya. Dijelaskan di sini bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang memiliki keistimewaan, orang yang memiliki keunggulan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang mana keistimewaan tersebut, keunggulan tersebut sedikit ataupun tidak ada dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keistimewaan ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau sebagaimana yang sempat kita jelaskan, dari masa kecilnya sudah ada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah terdidik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah berada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijelaskan di sini termasuk sifat beliau yang kemarin sudah sempat kita jelaskan, di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan oleh para sahabat, siapakah orang yang akan menjadi pemimpin ataupun khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara orang-orang yang ketika itu disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadiyan mahdiyan ya'khudhu bikum at-tariqul mustaqim. Beliau adalah orang yang akan memberikan petunjuk, yang akan membawa kepada kalian semua kepada jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kabar tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau benar-benar mencintai dan juga menyayangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau pun pernah memasrahkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah di waktu ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu peperangannya. Beliau meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di kota Madinah, menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus kaum muslimin yang berada di tempat tersebut. Dijelaskan di situ, yakhtaruna hakimahum bimahdhi iradatihim al-hurrah wa in kana asyara isyarat ila khalifati Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam an yusalliya makanahu fi maradhihi al-akhir wa qala sallallahu alaihi wasallam wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Aba Bakr wal nusus allati tahtawi al-isyarat katsira. Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah setelah Rasulullah
alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Sayyidina Ali memiliki keunggulan dan juga keistimewaan, tetapi berdasarkan musyawarah para sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang terlantik ataupun yang terpilih sebagai khalifah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun di masa kehidupannya juga sudah seringkali mengisyaratkan kepada para sahabat Rasulullah SAW bahwa pengganti Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana di setiap sholatnya ketika beliau sakit, pasti Rasulullah SAW akan meminta kepada para sahabatnya untuk menjadi imam mereka semua, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dijelaskan di sini, kana Aliun karramallahu wajha ala ma 'urifa bihi min haya'in jasuran fil haqqi la yatahayyabu fi sabili taharril haqiqah syai'an la yastahi min al-ba'thi wat taqsi fala yadhlimu ahadan wa hadhihi hiya tabi'atul qadhi rakibtu fihi ila jiwari tabi'atihi az-zahidah. Kita ketahui kemarin tentang sifat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memiliki kemaluan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dirinya tidak pernah melihat aurat sama sekali. Bahkan aurat dirinya sendiri pun tidak pernah dilihat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tetapi sifat yang lain yang ada dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu seringkali mencari kebenaran, yang mana walaupun pemalu, tapi jikalau ingin mendapatkan kebenaran, ingin mencari kebenaran, beliau pun akan mengedepankan itu semua. Beliau tidak pernah malu di dalam mencari kebenaran. Dijelaskan juga di sini, fala yadhlimu ahadan, beliau pun juga tidak pernah menzalimi orang lain. Mundu tala'a umruhu ta'awwada 'Aliyyun karramallahu wajha an yaqtahima ad-dhabab 'ala ar-rayb liyajlu al-haqiqah wa yazul ar-ribah. Dari awal umur Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau adalah seseorang yang benar-benar menginginkan hakikah ataupun kebenaran, benar-benar menginginkan sesuatu yang jelas, sehingga kalau ada sedikit keraguan di dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib ataupun kegelisahan di dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pasti beliau akan berusaha bagaimana mungkin menghilangkan keraguan tersebut di dalam dirinya, sehingga terus di masa kehidupannya mencari kebenaran. Wa hadzal nahju fi ilajil umur wa taqsid al-haqiqah fi ma wara al-madahir sayu'inu ala iqamatil adli fi ahdi Umar hina yaghdu Ali sahibu syura fi umuril fiqhi wal qadha. Karena sifat itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Beliau pun di masa khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seringkali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq walaupun sudah mendapatkan pendapat-pendapat para sahabat yang lainnya, tetapi beliau masih menginginkan pendapat khusus daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk Ashabus Syura di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Di dalam ilmu fiqihnya, ilmu kehakimannya, di dalam menentukan hukum-hukum ataupun jalan keluar, seringkali Sayyidina Umar bin Khattab meminta pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id bin Al-Musayyib, qala kana Umar yata'awwadhu min ma'dhalatin laisa laha Abu Hasan, bahwa setiap perkara sulit yang rumit yang dihadapi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, pasti Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan jalan keluarnya dikarenakan Abul Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
تعداد مناقبه وخصائصه أكثر من أن يحاط بها. قال الإمام النووي رحمه الله: أحوال علي رضي الله عنه وفضائله في كل شيء مشهورة غير منحصرة. Kalau kita ingin menjelaskan mengenai keistimewaan ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun sedikitnya nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa keistimewaan, keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah keistimewaan yang sudah masyhur, terkenal, dan tidak bisa kita hitung keistimewaan ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada beberapa ulama yang berusaha mentalkhiskan ataupun merumuskan tentang fadail ataupun manaqib ataupun khususiyah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Al-Imam Az-Zamakhsyari dijelaskan di sini, beliau memiliki buku khusus di dalam menceritakan ataupun menyebutkan ataupun menjelaskan tentang manaqib ataupun keistimewaan yang dimiliki al-ashratul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat Rasulullah SAW yang digambarkan langsung oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis bahwa mereka semua adalah penghuni surga. Di antaranya di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya mengkhususkan satu kitab tentang khasais Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Begitu juga Imam Ibnul Mughazali di dalam kitabnya Manaqib Ali bin Abi Thalib, dan banyak sekali para ulama yang mengkhususkan tentang khususiyah ataupun fadail ataupun manaqib yang dimiliki para sahabat Rasulullah SAW, entah mereka adalah khalifah Rasulullah SAW, khulafa ar-rasyidin, ataupun mereka adalah al-ashratul mubasysyirin bil jannah, ataupun di antara mereka yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana di sini beliau akan menyebutkan sedikit daripada keistimewaan ataupun manaqib ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana mungkin tidak ada satupun dari para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keunggulan ataupun keistimewaan tersebut. Yang pertama yang dijelaskan di dalam kitab sini, annahu awwalu man aslama minas sibyan wa awwalu man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk mangqabah beliau, termasuk fadilah beliau, termasuk keistimewaan beliau, keunggulan beliau. Beliau adalah orang dari kalangan anak-anak yang pertama kali memeluk ajaran Islam, dan beliau juga termasuk orang yang pertama kali sholat bersama Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam. Qala awwalu man shalla ma'a Rasulillah SAW Ali. Orang yang pertama kali sholat mungkin dari kaum laki-laki bersama Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan di dalam mangqabah yang kedua, keistimewaan yang kedua di dalam kitab ini, annahu al-mukhtalafu 'ala al-wada'i' min qibali Rasulillah SAW fi waqtil hijrah wa baqiya di Makkah 3 layalin bi ayyamiha hatta radda ma kana 'inda Rasulillah SAW min wada'i li ashabiha. Kita ketahui peristiwa hijrah yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang mana di situ Rasulullah SAW memilih Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW di kota Mekah selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Tugasnya apa? Tugasnya mengembalikan amanah yang ketika itu ada di rumah Rasulullah SAW kepada pemiliknya. Di situ Rasulullah SAW memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
dikarenakan dirinya adalah orang yang dipercayai oleh Rasulullah SAW, dan juga termasuk dirinya adalah keluarga Rasulullah SAW. Sehingga penghuni kota Mekah ketika itu setelah mengetahui bahwa Rasulullah SAW hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Sayyidina Ali lah yang ketika itu menggantikan posisi Rasulullah SAW di dalam mengembalikan amanah-amanah yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW. ثم خلفه الرسول على العيال والنساء بالمدينة في وقت الخروج إلى غزوة تبوك حتى بكى رضي الله عنه. Dan sebagaimana yang sudah sempat kita jelaskan di dalam pembahasan kemarin, beliau menggantikan posisi Rasulullah SAW di kota Mekah, dan beliau pun juga menggantikan posisi Rasulullah SAW, ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga keluarganya, menggantikan posisi Rasulullah di kota Madinah di waktu Rasulullah SAW melakukan peperangan, yaitu peperangan Tabuk. Maka di situ Sayyidina Ali sempat tidak terima atas apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, bahwa dirinya ditinggalkan di kota Al-Madinah bersama anak-anak dan juga perempuan. Maka di situ Sayyidina Ali pun menangis dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna Quraisyan taqulu anna Rasulullah istathqalahu fatarakah." Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ala innahu la nabiyya ba'di." Di situ Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mereka orang-orang Quraisy akan mengira bahwa dirimu itu keberatan jikalau aku keluar bersama engkau di dalam peperangan ini, maka engkau meninggalkan diriku." Maka Rasulullah SAW pun mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Tidak, bukan seperti itu wahai Ali, tapi aku meminta dirimu untuk tinggal di kota Madinah, menggantikan posisiku sementara untuk menjaga keluarga dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan ketika terjadi permasalahan di kota Madinah di waktu Rasulullah SAW masih di dalam peperangan Tabuk." Sehingga beliau pun katakan, "Amatarda ya Ali, apakah engkau tidak ridha wahai Ali bahwa dirimu ini aku posisikan seperti Sayyidina Harun alaihissalam di waktu Sayyidina Musa pergi meninggalkan kaumnya. Tapi bedanya engkau dengan Nabi Allah Harun, bahwa Harun adalah nabi, sedangkan dirimu bukan seorang nabi, karena tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW." Itu keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan yang ketiga yang dijelaskan di dalam kitab ini, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma akha bainal muhajirin wal ansar ja'ala aliyan akha nafsihi al-karimah." Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui, ketika beliau setelah hijrah berada di kota Madinah Al-Munawwarah, di situ Rasulullah SAW salah satu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah membangun masjid, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar. Tujuannya untuk mengikat kecintaan mereka semua dan juga mengangkat perekonomian mereka semua, karena kaum muhajirin ketika itu tidak memiliki apa-apa ketika hijrah sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi ditugaskan oleh Rasulullah SAW setiap satu orang Al-Ansar menemani satu orang muhajir. Maka di situ Rasulullah SAW mempersaudarakan di kalangan mereka semua. Yang ketika itu menjadi saudara Rasulullah SAW, yang diangkat menjadi saudara Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ja'ala aliyan akha nafsihi al-karimah. Beliau menjadikan Sayyidina Ali saudaranya. Sedangkan para sahabat yang lain telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW dari kaum muhajir, sahabat daripada kaum ansar.
Tapi sini kalau kita lihat Rasulullah muhajir dan juga Sayyidina Ali muhajir. Tapi Rasulullah SAW memilih Sayyidina Ali untuk dijadikan saudaranya di masa tersebut. Keempat keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu annahu kana syuja'an miqdaman dhaha bi nafsihi min ajli salamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang pemberani, yang berani menaruhkan nyawanya demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adanya peperangan, ini sudah dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di malam hari itu mengetahui bahwa orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan pemuda-pemuda yang kuat menjaga di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisinya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tahu bahwa banyak orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dirinya pun pasti tahu bahwa dirinya akan terselamatkan ataupun tidak. Beliau tidak mengetahui. Mereka mungkin saja langsung memukul orang yang ketika itu berada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas yang ketika itu dibebankan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk tetap tinggal di rumahnya menggantikan Rasulullah, tetapi beliau diminta di malam hari itu untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk berselimut menggunakan selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jikalau kaum musyrikin yang ketika itu berada di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tujuan mereka untuk membunuh Rasulullah, ketika mereka memaksa masuk, bisa saja mereka langsung memukul orang yang ada di dalam selimut tersebut. Karena selimut yang dipakai adalah selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat tidur yang dipakai adalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali rela menggantikan posisi tersebut, menepati posisi tersebut demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang terjadi tidak seperti itu, mereka pemuda-pemuda Quraisy yang ketika itu memiliki keinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak langsung memukul orang yang terselimut di tempat tersebut, melainkan mereka membuka terlebih dahulu siapa yang ada di balik selimut itu. Di situ Sayyidina Ali memiliki pengorbanan yang sangat luar biasa demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali di dalam peperangan-peperangan Sayyidina Ali diminta ataupun ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri melakukan perlawanan terlebih dahulu. Biasanya sebelum peperangan, orang-orang Quraisy itu akan mempertontonkan pemudanya yang kuat, yang berani, memilih di antara mereka untuk maju terlebih dahulu. Maka seringkali di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib mewakili para sahabat yang lain untuk memerangi mereka, para pemuda Quraisy yang telah terpilih. Keistimewaan yang kelima yang dijelaskan di dalam kitab ini, annahu radhiyallahu anhu yuqatilu ala ta'wilil Qur'an kama qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tanzilih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna julusan nantadhiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaina min ba'dhi buyuti nisa'ihi qala fa qumna ba'dahu fanqata'at na'lah fatakhallafa 'Aliyyun yakhsifuha wa mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madayna ma'ahu thumma qama yantadhiruhu wa qumna ma'ahu faqala inna minkum man yuqatilu ala ta'wilil Qur'an kama qataltu ala tanzilih fastashrafna laha wa fina Abu Bakr wa Umar faqala Abu Bakr ana huwa ya Rasulullah faqala la
Faqala Umar ana huwa ya Rasulullah, faqala la walakinnahu khasifun na'al. Di sini termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi, peperangan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salah satu hadis ke hadapan para sahabatnya bahwa nanti ada di antara sahabatku yang mana orang tersebut akan berperang dengan takwilul Quran. Dengan takwil Quran akan menyimpulkan terjadinya peperangan. Maka di situ dijelaskan oleh Abi Sa'id Al-Khudri cerita ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Ketika itu kita bersama Rasulullah SAW menunggu keluarnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Maka tidak lama keluarlah Rasulullah SAW dari salah satu rumah istrinya. Ketika kita semua sedang berjalan, tiba-tiba terputuslah tali sandalnya Rasulullah SAW. Ketika terputus tali sandal tersebut, yang ketika itu menjahit kembali tali sandal Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil sandal tersebut, diam di tempat itu menjahit sandal Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah dan juga para sahabat yang lain melanjutkan perjalanannya. Maka setelah waktu yang agak lama, para sahabat pun bersama Rasulullah SAW menunggu kedatangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang membawakan sandal, yang akan membawakan sandal Rasulullah SAW yang ketika itu sudah putus, yang sedang dijahit oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau di situ Rasulullah SAW menyampaikan, Inna minkum may yuqatilu ala ta'wilil Qur'an kama qataltu ala tanzilih. Bahwa nanti ada di antara kalian yang akan memerangi satu kaum atas ta'wilul Qur'an sebagaimana aku memerangi beberapa kaum dengan tanzilul Qur'an, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Maka di situ para sahabat Rasulullah SAW mengetahui keistimewaan tersebut, yang artinya apa? Peperangan yang akan terjadi nanti peperangan yang benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an. Maka dijelaskan di situ fastasyrafna laha. Para sahabat yang ketika itu hadir di waktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut, masing-masing di antara mereka menginginkan hal itu. Yang artinya apa? Akan disebutkan oleh Rasulullah SAW, dialah yang nantinya akan memimpin salah satu peperangan sesuai dengan takwilul Quran. Di kalangan sahabat tersebut di waktu itu ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga di waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, dirikukah yang akan memimpin peperangan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun mengatakan tidak, bukan engkau wahai Abu Bakar. Sayyidina Umar pun mengatakan hal serupa kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membantah, bukan dirimu wahai Umar. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan walakinnahu khasifun na'al. Tapi yang akan memimpin nanti peperangan tersebut yaitu yang menjahit sandal, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala Abu Sa'id fajina nubashiruhu qala falam yarfa' bihi ra'san faka'annahu qad sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang Sayyidina Ali membawa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijahit, para sahabat pun menyampaikan kabar gembira itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi di situ para sahabat terheran-heran bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak terheran-heran dengan sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan hal seperti itu. Seakan-akan diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seakan-akan Sayyidina Ali ini sudah pernah mendapatkan kabar gembira tersebut dari Rasulullah SAW secara langsung. Ini adalah maqabah ataupun keistimewaan yang kelima yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW
termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan yang lain yang dijelaskan di sini bahwa beliau innahu aqdhas sahabah, termasuk dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling memiliki ataupun mengambil keputusan yang paling benar di dalam salah satu perkara ataupun peristiwa ataupun permasalahan. Aqdhas sahabah, qadhi ataupun hakim yang paling hebat, yang paling jitu di antara sahabat Rasulullah SAW yang lain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Umar bin Khattab, qala aqra'una Ubay wa aqdhana Ali. Orang yang paling pintar di dalam membaca Al-Quran yaitu Ubay, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dan orang yang paling hebat di dalam menghakimi salah satu perkara karena keluasan ilmunya dan juga kepandaiannya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, qala kunna natahaddatsu anna aqdha ahli al-Madinah Ali. Abdullah bin Mas'ud ketika berunding menyimpulkan dengan para sahabat yang lain ataupun orang-orang yang lain, siapakah di antara mereka yang paling kuat keilmuannya dan juga kecerdasannya khususnya di bidang kehakiman. Maka mereka mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aqdha ahlul Madinah Ali. Yang paling kuat di dalam bidang itu dari penghuni kota Madinah di saat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat yang lain, qala lamma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, faqultu wa ana rajulun hadithus sin wa laysa li 'ilmun bi katsirin min al-qada'. Qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadri wa qala idhhab fa inna Allah yuthabbit lisanak wa yahdi qalbak. Qala fama a'yani qada baina itsnain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan di masa kehidupan Rasulullah SAW, beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke negeri Yaman, menyebarkan dakwah di tempat tersebut. Di situ Sayyidina Ali berpikir bahwa diriku adalah orang yang masih muda, yang tidak memiliki keilmuan yang banyak ataupun pengalaman yang banyak, sehingga beliau bingung nantinya kalau terjadi perselisihan ataupun permasalahan di daerah tersebut, beliau bingung bagaimana menghakimi mereka semua ataupun mencarikan jalan keluar kepada mereka, karena tidak ada pengalaman yang banyak dikarenakan usianya yang masih kecil ataupun masih muda. Beda dengan orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak dan pasti memiliki jalan keluar di dalam salah satu perkara ataupun perselisihan yang lebih banyak daripada orang-orang yang masih muda biasanya. Maka di situ terlintaslah di dalam diriku hal seperti itu, bahwa aku masih kecil, masih belum memiliki pengalaman hidup yang banyak, sehingga aku bingung nanti di dalam masalah penghakiman bagaimana aku nanti menunjukkan jalan keluar kepada mereka semua. Maka di situ Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan di sini oleh Abu Dawud, Ibn Majah, fadaraba Rasulullah SAW sadri. Maka Rasulullah memukul dadaku ketika itu. Dan Rasulullah mengatakan, idhab, pergilah engkau wahai Ali ke negeri tersebut, fa inna Allah yuthabbit lisanak wa yahdi qalbak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkuat ucapanmu dan juga akan memberikan petunjuk kepada hatimu. Maka di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, fama a'yani qada'un baina itsnain. Setelah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap diriku dan doa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika itu, maka aku tidak pernah mengalami kesulitan sedikit pun di dalam menghakimi perselisihan di antara dua orang, sama sekali. Berkat doa yang dilakukan Rasulullah SAW untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
sehingga dirinya pun terpilih sebagai para sahabat Rasulullah, termasuk sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, khususnya di bidang kehakiman ataupun qadha. Manqabah yang ketujuh ataupun yang lainnya yang dijelaskan di dalam kitab ini, innahu mahbubul mu'minin wa mabghudul munafiqin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu annahu la yuhibbu illa mu'min wa la yabghaduhu illa munafiq. Beliau termasuk mahbubul mu'minin. Orang-orang yang beriman pasti akan mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mahbubul mu'minin, yang dicintai oleh orang-orang yang beriman, yaitu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau adalah mabghudul munafiqin, orang yang paling dibenci dari kalangan munafik. Siapa yang? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang paling dibenci oleh orang-orang munafikin adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, dan juga sempat kita jelaskan, beliau katakan annahu la yuhibbuhu illa mu'min wa la yabghaduhu illa munafiq. Tidaklah ada seseorang yang mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pasti orang tersebut adalah orang yang mukmin. Sedangkan tidaklah ada seseorang yang membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib kecuali orang tersebut adalah orang al-munafiq. Maka beliau dijuluki mahbubul mu'minin wa mabghudul munafiqin, orang yang dicintai oleh orang-orang yang beriman dan orang yang paling dimusuhi oleh orang-orang yang munafik. Keistimewaan yang lainnya, ikhtisasuhu radhiyallahu anhu bi munajatir Rasul yaum at-Taif. An Jabir radhiyallahu anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan yaum at-Taif fantajahu faqala an-nas laqad tala najwahu ma'a ibn ammih faqala sallallahu alaihi wasallam ma ana anjaytuhu walakinna Allah intajahu. Wa qala ma'na qawli walakinna Allah intajahu ay anna Allah amarani an antajiya ma'ahu. Kita tahu di peperangan Taif, setelah Rasulullah SAW berhasil menduduki kota Makkah Al-Mukarramah di peristiwa Fathu Makkah, di situ Rasulullah SAW melanjutkan peperangannya menuju kota Taif, yang diriwayatkan oleh di sini oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Di masa-masa itu sempat Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk datang berjumpa ataupun menemui Rasulullah SAW. Da'a Rasulullah SAW Aliyan yawm at-Taif fantajahu. Bahwa Rasulullah SAW ketika itu memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah dipanggil, Rasulullah SAW ketika itu menyendiri berdua dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Entah apa yang dibicarakan ataupun dibahas oleh Rasulullah SAW, tapi intinya di situ banyak para sahabat yang ketika itu hadir bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah meminta, mengkhususkan orang yang ketika itu diminta oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun akhirnya berduaan dengan sahabat tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga dijelaskan oleh Sayyidina Jabir, laqad tala najwahu ma'a ibn ammih. Sampai para sahabat yang lain ketika menanti keberduaan Rasulullah SAW ketika itu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sangat panjang sekali. Sehingga mereka pun mengatakan sudah terlalu panjang Rasulullah SAW ini duduk sendiri berdua dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka di situ Rasulullah SAW ketika mendengarkan ucapan para sahabat Rasulullah SAW seperti itu, beliau pun mengatakan, ma ana intajaituhu walakin Allah intajahu. Bukanlah aku yang meminta hal ini, tetapi Allah lah yang memerintahkan diriku
untuk mendatangkan Sayyidina Ali, berunding khusus dengan Sayyidina Ali, entah membahas perkara apa tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya bahwa di situ Allah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggil Sayyidina Ali dan juga berunding ataupun berbicara pembicaraan khusus dengan dirinya saja. Dijelaskan pula di sini termasuk keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Innahu radhiyallahu anhu kana aliman faqihan wari'an syahida as-sahaba radhiyallahu anhum alaihim bi'ilmihi wa fiqhihi hatta qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu laisa al-miqdamu bi baladin laisa fihi Abul Hasan dalalatun ala fiqhihi wa ilmihi. Beliau juga termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas ilmunya. Dalam bidang fikih pun juga memiliki keluasan ilmu yang sangat luar biasa. Dan juga beliau terkenal dari sahabat Rasulullah SAW yang wari', yaitu tidak mengedepankan dunia ataupun mencintai dunia sedikit pun. Menerima apa adanya, hidup dengan kebiasaan biasanya saja, tidak mengharapkan hal-hal yang banyak dari kenikmatan ataupun kebahagiaan duniawi. Yang mana seluruh para sahabat Rasulullah SAW benar-benar menunjukkan kesaksiannya di dalam keilmuan ataupun fikih yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Laisal miqdamu bi baladin laisa fihi Abul Hasan." Tidak pantas kita ini untuk laisal maqamu bi baladin laisa fihi Abul Hasan. Beliau mengatakan bahwa tidak pantas seseorang tinggal di satu tempat ataupun satu kota kalau di tempat tersebut ataupun kota tersebut tidak ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, menunjukkan keistimewaan ilmu dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, kalau bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka Sayyidina Umar akan binasa ataupun akan hancur. Karena banyak perkara ketika itu di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab yang menunjukkan jalan keluarnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena keluasan ilmu dan juga fikih yang dimiliki dirinya. Dan di sini masih banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang akan kita bahas di dalam kitab ini, yang mana keistimewaan tersebut dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tujuannya di sini bukan untuk merendahkan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka masing-masing pasti memiliki keistimewaan beda yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi di sini tujuan kita untuk menjelaskan keistimewaan ini supaya kita lebih mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan juga lebih mencintai keluarga Rasulullah SAW. Insyaallah dengan cerita-cerita ini, dengan penjelasan-penjelasan ini bisa menambahkan rasa kecintaan kita kepada mereka semua dan juga bisa timbul di dalam diri kita untuk mencontoh mereka yang mana sumber mereka ada dari dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.